Di perdagangan hari ini sih saya lihat memang untuk di The Fed sendiri, sebenarnya untuk hari ini tidak hanya The Fed ya, juga dari neraca perdagangan juga. Walaupun memang neraca perdagangan dirilisnya tadi sekitar jam 11, jadi memang sudah pasar memprediksi pergerakan ISG juga pasti cenderung tertekan juga. Tapi saya melihatnya memang walaupun tertekan tapi nyatanya di perdagangan tengah hari juga cenderung berbalik arah. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan memang ISG ini cenderung sideways sih. Karena memang dilihat memang The Fed sendiri ekspektasinya memang sudah sesuai tapi agak sedikit meleset. Jadi pasar agak sedikit kecewa dengan sikap The Fed sendiri. Oke, apakah ekspektasi pasar yang ternyata cukup berbeda karena meskipun hasilnya dari The Fed dovish, tapi ternyata arah kebijakan suku bunga ke depan masih akan hawkish, kan diperkirakan akan 2 kali lagi naik suku bunga acuannya. Apakah ini membuat pelaku pasar jadi masih memasang mode wait and see, apalagi melihat hari ini nilai transaksi sangat sepi, di bawah 10 triliun, bahkan kalau kita lihat pada hari ini hanya 8,5 triliun. Ini bahkan kalau bisa dikatakan terendah ya dalam sebulan terakhir. Kalau untuk ini karena memang tadi ada dua sentimen ya juga, walaupun memang untuk neraca perdagangan di Indonesia sendiri saya lihat memang tidak menjadi perhatian karena memang biasanya surplusnya tidak terlalu naik atau turun drastis, tapi melihat tadi melihat juga surplusnya turun cukup drastis, ini menjadi pengalihan fokus pasar yang tadinya di mana pasar cenderung berfokus kepada The Fed, akhirnya saya lihat cenderung ke neraca perdagangan. Tapi memang melihat kalau untuk The Fed sendiri saya lihat kenaikannya memang sudah cukup terbatas ya. Untuk memangkasnya pun saya rasa di 25 basis point ini sudah terlalu minim sih. Jadi kemungkinan tetap menaikkannya 25 basis point atau kalau fight-fightnya kembali ke 50 basis point sih. Oke, tadi sehingga terminal rate-nya di 5,5 hingga 5,75 begitu ya. Nah, tapi yang kita lihat juga begitu ya, selain IHSG meskipun pada akhirnya juga berhasil finish di zona positif, tapi di sisi lain juga kita lihat di pasar keuangan lainnya begitu kepada rupiah ini terus melemah ya. Padahal dalam beberapa waktu terakhir sempat kita lihat ya sebetulnya posisi rupiah cukup kuat sedikit begitu melawan dolar Amerika Serikat ketika ekspektasi dari para pelaku pasar ini adalah The Fed mempertahankan suku bunga acuan. Tapi ketika betul-betul The Fed mempertahankan suku bunga acuan, rupanya rupiah tidak mampu menguat begitu, seiring juga dengan ada sentimen lain seperti neraca perdagangan kita. Tapi sebetulnya posisi rupiah kita sendiri Anda melihatnya seperti apa, Mas Chandra? Kalau untuk rupiah sendiri saya lihat memang tidak semenarik mungkin sebulan yang lalu di mana bisa menyentuh 14.600, itu juga menjadi rekor terbaru di beberapa tahun terakhir. Tapi melihat juga ini volatilitas dolar juga masih cukup tinggi, terus juga sentimen di global juga masih belum menentu, juga The Fed yang masih masih juga berubah-berubah, pasar juga masih sikapnya berubah-berubah, jadi rupiah masih cenderung akan bergerak di sideways di 14.000-an, 14.800 hingga 14.900. Oke, artinya memang masih bergantung pada volatilitas terkait dengan indeks dolar sendiri ya Mas Chandra. Kalau kita lihat secara sektoral, sebetulnya dampak dari The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan ini pada sektor-sektor ini sebetulnya sektor-sektor mana yang diuntungkan dan sektor mana yang tidak diuntungkan? Kalau misalnya memang ini The Fed masih akan berubah menjadi dovish, saham-saham yang akan sektor yang akan diuntungkan itu teknologi dan properti, karena memang suku bunga ini akan mempengaruhi kedua sektor tersebut. Untuk properti sendiri karena memang suku bunga dasar bank sentral nanti akan turun, juga akan mengikuti suku bunga kredit. Jadi ketika kreditnya sudah cukup membaik, juga masyarakat akan kembali mengambil seperti KPR, seperti lainnya. Oke, baik. Tapi tadi dengan skenario bahwa The Fed mungkin akan dovish begitu. Tapi ketika nanti skenarionya adalah seperti yang disyaratkan oleh The Fed begitu, mungkin ada kenaikan lagi suku bunga acuan hingga 2 kali lagi di sepanjang tahun 2023, which is artinya terminal rate juga semakin tinggi begitu ya. Efeknya sendiri akan seperti apa, Mas Chandra? Kalau untuk kedua sektor itu memang efeknya cenderung berimbas sementara ya kan. Sepertinya juga ketika rapat diumumkan bahwa kebijakan sudah diumumkan, maka akan cenderung terpengaruh. Tapi saya melihat sih untuk kedua sektor tersebut tahun ini cukup positif ya, karena memang kedua sektor tersebut juga di beberapa tahun lalu juga cenderung terbebani oleh sentimen COVID sih saya lihat. Terus untuk
apa namanya, suku bunga ini, sikap The Fed yang akan dovish cenderung akan mempengaruhi saham perbankan. Jadi saham perbankan ini sendiri akan positif ketika suku bunga cukup tinggi. Jadi saya lihat ketika The Fed ini masih sementara masih dovish, saya lihat juga saham perbankan akan cenderung terkoreksi. Oke, kalau untuk sektor energi seperti apa Mas Chandra, utamanya sektor di saham-saham batubara? Karena kalau kita lihat pada hari ini pergerakan IHSG ini mirip-mirip dengan pergerakan emiten-emiten di saham-saham batubara. Ini cukup anomali karena kalau kita lihat dari segi harga global begitu, ini kan terkoreksi bahkan hampir 6%. Tapi pada hari ini saham-saham batubara justru rebound. Ini sebenarnya ada apa sih sentimen yang mendorong? Kalau untuk ini memang volatilitas saham batubara memang masih cukup tinggi ya, karena juga dari harga batubara juga biasanya juga seringkali tidak berbanding lurus juga. Jadi memang ada faktor tertentu seperti mungkin saja dari permintaan akan ekspor dari batubara Indonesia ke luar, atau permintaan dari misalnya India atau dari beberapa Asia lainnya juga akan mendorong saham batubara juga. Sepertinya investor melihat bahwa saham batubara ini juga sudah cenderung lebih murah. Oke, baik begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat begitu ya, tadi selain di sektor energi, kita lihat mungkin kita beralih ke sektor lainnya, sektor perbankan ini juga menarik begitu ya, setelah hari ini tampak terkoreksi, kemudian ada aksi net sell juga begitu dari investor asing, tampak deras juga begitu pada perdagangan hari ini. Padahal tadi sekali lagi ya, The Fed mempertahankan suku bunga acuan begitu. Ekspektasinya adalah memang akan lebih banyak lagi inflow yang masuk ke dalam negeri begitu. Tapi rupanya berkebalikan yang terjadi hari ini. Apa yang sebetulnya menjadi perhatian dari para pelaku pasar khususnya untuk sektor perbankan? Untuk perbankan sih saya melihat memang ini karena memang saya melihat pergerakannya juga sementara ya, koreksinya sementara karena memang The Fed ini mempertahankan suku bunga. Jadi koreksi ini lebih bersifat sementara, terus juga mungkin juga secara valuasi juga beberapa sudah cenderung cukup mahal. Jadi memang pelaku pasar cenderung menghindari untuk hari ini sih. Tapi prospeknya masih cukup positif untuk saham perbankan di jangka menengah atau jangka panjang. Oke, kalau untuk sektor-sektor saham-saham di sektor teknologi dan juga bank digital seperti apa? Karena tampaknya meskipun akan ada 2 kali lagi kenaikan suku bunga acuan, tapi stance dari The Fed ini semakin melunak. Kalau misalnya memang The Fed ini nantinya di pertemuan berikutnya akan kembali mempertahankan terus juga berubah pikiran menjadi lebih dovish, maka sektor teknologi pasti akan diuntungkan karena memang suku bunga ini mempengaruhi biaya untuk berlangsungan perusahaan juga. Jadi memang untuk tergantung juga nanti The Fed gimana. Oke, proyeksi Anda Mas Chandra terakhir begitu untuk pergerakan IHSG esok hari dan sepanjang pekan ini begitu ya, di sisa pekan ini seperti apa? Kalau untuk besok sih saya lihat juga masih akan cenderung masih bergerak seperti hari ini atau beberapa hari sebelumnya. Jadi memang bergeraknya masih di kisaran 6.600 hingga 6.700.